Korupsi dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Secara lebih sederhana, menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Di kehidupan modern saat ini, korupsi seakan menjadi hal yang sangat lumrah, khususnya di Indonesia. Korupsi bisa terjadi di mana saja, dan terjadi hampir di semua lini kehidupan, mulai dari hierarki pemerintahan tertinggi hingga terendah sekalipun. Satu persatu lembaga yang amanah tunduk oleh korupsi. Makin banyak orang yang lupa jati diri, lupa akan tujuannya, karena hanyut dalam kenikmatan duniawi. Berbagai bentuk korupsi seperti merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Seakan sudah tak ada lagi yang peduli. Padahal, di Indonesia sendiri sudah ada payung hukum yang mengatur khusus mengenai tindak pidana korupsi. Lalu mengapa tetap saja ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang melakukan korupsi? Sebut saja salah satu contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia, yakni kasus penyerobotan lahan sawit seluas 37.095 hektar di wilayah Riau. Dengan tersangka pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1998 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman. Kasus ini menimbulkan kerugian negara mencapai 78 triliun, nilai yang cukup besar bukan? Namun apa yang terjadi setelah itu? Mirisnya sederet kasus terus terjadi silih berganti, seakan tiada henti, seakan tiada kata jera. Apa yang perlu dibenahi? Hukuman yang kurang efektifkah? Atau denda yang tak seberapa bagi mereka? Di mata rakyat, penanganan kasus korupsi sepertinya hanya menjadi sebuah dongeng pengantar tidur yang cukup dramatis. Ada yang mengatasnamakan perseorangan, lembaga atau instansi, bahkan agama sekalipun. Padahal jelas bahwa tidak ada ajaran atau agama yang tidak mengharamkan korupsi. Tidakkah sedikit saja muncul rasa malu di saat Allah yang Maha Pemberi rezeki dan Allah yang Maha Mencukupi menjanjikan nikmat yang lebih banyak bagi hambanya yang pandai bersyukur. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Kasus korupsi selalu saja menemukan justifikasi. Seorang nenek yang dituduh mencuri kayu jati dihukum seberat-beratnya. Namun seberat-beratnya kasus korupsi, hukumannya seakan tiada makna. Saat ini Indonesia membutuhkan putra-putri terbaik bangsa yang tidak hanya berani bersuara, akan tetapi juga berani beraksi memberantas korupsi. Kurangnya partisipasi anak muda dalam memberantas korupsi mungkin saja karena belum merasakan dampaknya secara langsung. Namun, seperti yang pernah dituturkan oleh Gunawan Muhammad, seorang sastrawan dan pendiri majalah Tempo di Indonesia, yakni membiarkan korupsi hari ini akan memusnahkan dasar keadilan sampai ke generasi yang akan datang. Oleh karena itu, mari bantu lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK dengan berani melawan, mari laporkan, tolak korupsi demi masa depan. Saya Deswita, salam sejahtera.